Nah, itu semua sebenarnya mengcounter akan apa yang diajarkan oleh pendeta tersebut. Dan dengan tegas saya katakan bahwa pandangan pendeta tersebut tentang Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus itu melenceng. Itu adalah pengajaran dari para bidat yang ada di dalam sejarah gereja sejak dahulu. Itu diambil, diaduk jadi satu, gaduh-gaduh, saudaraku, kemudian dimunculkan. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kalau kita membaca kitab Wahyu, maka kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang menjadi penutup dari kitab suci yang kita miliki sejak Kejadian, Perjanjian Lama, kemudian Maliaki, Perjanjian Lama selesai, kita masuk Matius, Injil Matius, dan seterusnya, surat-surat para rasul, maka diakhiri dengan kitab Wahyu. Nah, di kitab Wahyu, bagian yang terakhir, saudaraku, di penutupnya, ya closing statement dari kitab Wahyu, kita akan lihat, saudara, ada satu peringatan yang sangat keras, serius. Kita harus merenungkannya dan menerima akan peringatan ini dengan takut dan gentar akan Dia. Ayat 18 dari Wahyu 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Kitab Wahyu, itu kitab nubuat. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Nah, kita tahu kitab Wahyu itu banyak kali, saudaraku, menceritakan tentang kedahsyatan, kengerian dari malapetaka-malapetaka di akhir zaman. Jadi kalau ada orang yang nambah-nambahi, itu mereka bertanggung jawab. Karena Tuhan sendiri memperingatkan akan ditambahkan malapetakanya. Nah, ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan, jadi bukan hanya nambahi, tapi mengurangi. Ada kebenaran, dipotong kebenaran itu, dibuang sebagian, mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi mereka dibuang keluar, saudaraku, dari kota kudus. Itu adalah satu bahasa figuratif bahwa mereka akan terhilang. Bagian yang mereka dapat dari pohon kehidupan itu, yaitu kita tahu ya, pohon kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Itu mereka akan diambil bagian yang sebetulnya mereka bisa peroleh. Kalau mereka mengurangi, membuang bagian-bagian dari perkataan-perkataan kitab Wahyu. Saudaraku, saya merenungkan ini dari dulu, maksudmu apa sih Tuhan? Kok kitab Wahyu yang kalau kita baca, kita pelajari dan kita nggak paham, saudaraku, saya mengaku saya juga nggak paham, tapi saya percaya ini kebenaran, menafsirkannya juga sulit, hamba Tuhan satu dengan yang lain menafsirkannya juga berbeda-beda. It's okay, saudaraku. Tapi nggak boleh nambahi, nggak boleh mengurangi apa yang sudah tertulis. Nah, ketika hari-hari ini kita mendengar ada hamba Tuhan terkenal, pendeta yang termasyur, yang khotbah-khotbahnya digemari oleh banyak orang Kristen, dia mulai mengajarkan sesuatu tentang siapa Yesus itu. Nah, saya coba amati, dan kalau saudara mengikuti akan video-video saya yang berjudul, misalnya yang berjudul Yesus yang lain, kemudian membahas tentang praeksistensi Yesus, kemudian apakah Yesus itu Yahweh, Yesus sama dengan Yahweh dan sebagainya, itu tuh kalau saudara pelajari,
Nah, itu semua sebenarnya mengcounter akan apa yang diajarkan oleh pendeta tersebut. Dan dengan tegas saya katakan bahwa pandangan pendeta tersebut tentang Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus itu melenceng. Itu adalah pengajaran dari para bidat yang ada di dalam sejarah gereja sejak dahulu. Itu diambil, diaduk jadi satu, gaduh-gaduh. Saudaraku, kemudian dimunculkan di dalam pandangan pengajaran yang hari-hari ini cukup bikin apa itu kegoncangan di dalam ortodoksi dari gereja Tuhan. Tapi ini memang akhir zaman, saudaraku ya, karena akhir zaman itu memang selalu ada bidat-bidat, penyesat-penyesat yang bermunculan. Kita gak heran dengan itu. Cuman ya prihatin aja, sedih itu ya saudaraku ya. Nah, kembali kepada peringatan keras yang disampaikan oleh Yohanes di dalam penutup kitab Wahyu. Saya menemukan saudaraku bahwa ini sedang dikurangi, sedang dibuang kebenaran tentang bahwa Yesus adalah firman Allah yang juga adalah Allah. Bahwa Yesus adalah Yahweh itu sedang coba digeser dengan usaha yang begitu gigih dan terstruktur, ya, rapi, dengan pengajaran yang berseri-seri, yang judulnya Logos itu, saudaraku. Dia berseri-seri ngajarkan itu, kalau saudara tidak waspada, saudara hanyut. Anda bisa hanyut dan Anda bisa mengikuti akan pola pikir dari hamba Tuhan ini. Bahwa akhirnya Yesus itu pertama dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus bukan Yahweh, Yesus adalah manusia sempurna yang dimasuki Logos, ya itu sudah berulang kali saya sampaikan. Saya nggak lelah-lelah untuk mengingatkan saudaraku, karena kita kalau kehilangan akan iman yang benar tentang anak Allah, ya kita bisa kena peringatan ini, kena kata-kata keras kutuk yang disampaikan dalam penutup kitab Wahyu ini, saudaraku. Itu ternyata mengurangi apa yang dinubuatkan. Nah, apakah itu, saudara? Kita lihat ya. Kita lihat ayat sebelumnya. Kalau tadi 18-19, sekarang masih Wahyu 22, kita akan lihat Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Saudara, di situ dituliskan, sesungguhnya aku datang segera. Pertanyaan saya, aku di situ huruf besar, sosok ilahi huruf besar, yang akan datang segera itu menurut Anda siapa? Bapa atau putra? Yesus kan? Yesus yang akan datang segera. Kemudian, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya, menurut apa yang mereka lakukan. Kemudian ayat 13. Aku di sini mengacu pada ayat 12 tadi, yaitu yang akan datang itu siapa? Yang kita semua percaya itu Yesus. Jadi aku atau Yesus adalah Alfa dan Omega. Nah, ini Alfa dan Omega. Kemudian dipakai lagi istilah yang pertama dan yang terkemudian. Alfa Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Dan yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang pertama dan yang terkemudian. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, saudara, kalau kita lihat, bandingkan ya, dengan Wahyu 1 ayat yang ke-8,
Di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu siapa? Ya Allah Pencipta kan? Nah, di situ. Tapi kalau saudara lihat di atas ayat 7, Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Siapa yang pernah ditikam? Tuhan Yesus, ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, ini penggenapan pada waktu kedatangan Tuhan. Dan dialah yang datang itu adalah Alfa dan Omega. Nah, saudaraku, di pasal 22, kalau tadi pasal 1 ya, ayat 8, pasal 22 diulang lagi, bahwa ayat 13 tadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sampai tiga loh, saudaraku ya. Maksudnya ada 3 poin ya. 1 Alfa Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi ada 3. Luar biasa. Nah, saudara, sebetulnya kalimat firman Tuhan ini ada juga di dalam perjanjian lama. Siapa? Aku yang adalah Alfa Omega, aku yang adalah yang pertama dan yang terkemudian, aku yang awal dan yang akhir. Itu sebetulnya siapa? Ya, kita tahu itu yang akan datang. Ayat 12, tahu, aku datang segera, yaitu Tuhan Yesus. Datang di awan-awan, itu 1 ayat 7 dan 8 tadi ya. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Paham ya saudaraku ya? Jadi ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sekarang kita bandingkan dengan Yesaya 44 ayat yang ke-6. Nah, ini Yesaya 44, ini sama nih saudaraku, bunyinya sama ya. Ayat yang ke-6. Saya bacakan ya saudara, pelan-pelan aja. Beginilah firman Tuhan. Saudaraku, kalau baca perjanjian lama, kalau ketemu tulisan TUHAN huruf besar, itu adalah Yod He Waw He, YHWH ya, atau sering dilafalkan dengan Yahweh atau Yehova atau Yihwe, saudaraku ya. Beginilah firman Yahweh, begitu ya, Raja dan penebus Israel. Jadi Yahweh itu adalah apa saudara? Raja. Tuhan Yesus raja atau bukan? Raja, saudara ya. Penebus Israel, Tuhan Yesus penebus atau tidak? Ya, dia penebus, saudara. Nah, ini kalau pendeta tadi kan mengatakan bahwa penebus, juru selamat itu Yahweh. Yesus itu bukan, gitu ya. Dia hanya pelaksana penebusan, gitu. Ya, membingungkan, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan, Yahweh lagi ya, semesta alam. Kemudian, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Nah, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi nggak ada Allah yang selain daripada Alfa dan Omega, atau yang terdahulu dan yang terkemudian tadi. Jadi akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Yahweh. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13 tadi, Alfa dan Omega, ya ini kan bahasa Yunani, itu kan bahasa Ibrani ya. Yesaya itu kan bahasa Ibrani, perjanjian lama. Ini bahasa Yunani. Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Menarik saudaraku, kata yang awal, jadi yang awal gitu, itu dipakai kata dalam bahasa Yunani adalah protos, yang awal dan yang akhir. Awalnya itu pakai kata protos. Dan kalau saudara teliti Yesaya 44 ayat yang ke-6 dikatakan akulah yang terdahulu. Itu ketika para ahli dalam
para ahli yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani atau yang dikenal dengan Septuaginta, maka yang dipakai kata terdahulu itu protos. Jadi sama, saudaraku. Jadi apa yang ditulis di dalam Yesaya 44 ayat 6, yaitu Yahweh, Raja Penebus Israel, Yahweh semesta alam, yang berkata akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku, tidak ada Elohim selain daripadaku. Di situ kalau kita ulang lagi, saudara ulang lagi, saya ingin menegaskan ayat 12 dari Wahyu 22. Sesungguhnya aku datang segera. Aku di sini Tuhan Yesus ya yang datang ya di awan-awan tadi, bandingannya dengan Wahyu 1 ayat yang ke-7 dan 8 tadi ya, diturun dengan awan-awan tadi ya. Kemudian aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Kemudian akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, permulaan ya, kalau terjemahan bahasa dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu sampai ditekankan Alfa itu ya huruf pertama, Omega itu huruf terakhir dalam abjad Yunani. Kemudian dikatakan yang pertama, arche, ya itu kan yang dipakai dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, en arche, en holokos, kai holokos, en prostonteon, kai theos, en holokos, itu arche, jadi pada mulanya begitu ya, yang permulaan, yang pertama dan terkemudian. Kemudian yang awal, yang mengawali segala sesuatu itu dipakai kata protos. Nah, saudaraku, kalau begini masih mau dikurangi, ya kan, di situ dikatakan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudaraku, ayat-ayat subordinasi dari manusia Yesus itu memang kalau orang tidak mendalami tentang kristologi, tentang Trinity, kebenaran tentang siapa Yesus itu, firman yang adalah Allah itu, yang menjadi manusia itu sebetulnya siapa, praeksistensinya sebelum dia lahir di bumi itu siapa. Kalau enggak mendalami, itu begitu belajar tentang subordinasi Yesus, manusia Yesus, yang mana dia tunduk kepada Bapa, dia mengaku bahwa aku diutus oleh Bapa, karena firman kan memang ada menjadi manusia, menjadi utusan, ya kan. Dia juga disebut nabi, ya ini kalau agama lain ya, agama dari saudara-saudari Muslim mengatakan bahwa Yesus itu nabi, ya itu semua subordinasi, itu fungsi-fungsi. Tetapi hakikatnya dia adalah Yahweh yang berkata di Yesaya 44, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan atau Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Terdahulunya itu dipakai kata protos, yang juga diterjemahkan, maksud saya di dalam terjemahan Septuaginta dipakai kata protos, yang kemudian dimunculkan lagi oleh Yohanes di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13 tadi, yang awal dan yang akhir. Saudaraku, kini masih kurang jelas bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Masih kurang percaya hanya gara-gara mendengarkan pengajaran yang terus menggiring akan orang yang mendengarkan seakan-akan Yesus manusia biasa. Sepertinya tujuannya itu loh, Yesus manusia biasa, kamu juga harus meniru teladan jadi seperti Yesus, manusia Yesus. Itu dalam hal itu tidak salah, tetapi hati-hati. 100% kealahan Yesus itu ketika itu dicabut, ketika itu dibuang,
Yang dengan perkataan terus terang pendeta sesat itu berkata apa? Dia berkata bahwa sekarang saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sejati, bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Ini ngeri, saudaraku. Ini ngeri. Ngaco banget. Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara fungsi dan hierarki, memang mereka ada aturannya. Tetapi fungsi dan pribadi dan hierarki, ada subordinasi dan sebagainya. Tetapi ketiganya ini adalah Allah yang Esa, yang tidak bisa dipisahkan. Una substantia tres personae. Diskresi non separati. Bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Distincti non divisi, nggak bisa dipisahkan. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dua pribadi, tetapi satu hakikat. Saya berharap, saudaraku, kita jangan sampai terpengaruh. Semanis apapun dan sedalam apapun tanda kutip pengajaran-pengajaran yang mendowngrade akan posisi Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang satu hakikat dengan Allah Bapa. Ini kita harus dengan tegas katakan bahwa itu bidat. Karena kita nggak mau. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Saya nggak mau bagian saya dari pohon kehidupan diambil. Dan dari kota kudus, saya nggak mau terlempar keluar dari kota kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab ini. Saya nggak mau mengurangi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu. Ingat, saudara baca lagi kitab Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.